Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel RDM Lele Jumbo Farm. Dalam video kali ini saya ingin membahas mengenai tentang budidaya ikan lele di sistem budi galon ini, teman-teman ya. Jadi alasan saya kenapa membuat video mengenai tentang budidaya ikan lele dalam galon ini karena saya melihat dari teman-teman itu ada keinginan ingin budidaya ikan lele di media galon, tapi tidak ada lahan atau tempat ya. Dan ada juga yang mempunyai tempat tapi tidak mempunyai modal yang besar untuk budidaya ikan lele. Sehingga saya terinspirasi bagaimana cara dari teman-teman itu supaya modal minim, lahan minim tapi bisa budidaya ikan lele. Akhirnya saya berpikir untuk budidaya ikan lele di sistem budi galon ini. Nah, berdasarkan riset saya pribadi, saya pernah budidaya ikan lele di sistem ini tuh kurang lebih dari tahun 2019 ya. Itu memang panjang dan lama sekali, teman-teman ya. 2020 saya memulai sistem budi galon ini, dan awal saya mencoba itu nggak sungguh-sungguh ya. Jadi dulu itu mencoba tapi saya sepelekan aja, nggak sungguh-sungguh, nggak benar-benar lah. Lalu saya mulai betul-betul ingin mempraktekkan dan ingin mencoba hasil panen, ingin panen dengan ukuran yang saya inginkan itu di tahun 2023 ya kalau nggak salah. Itu saya praktekkan dan alhamdulillah sudah berhasil dan panen, sehingga saya berani membuat konten seperti ini karena konten ini bisa saya pertanggungjawabkan untuk apa ya, teman-teman yang ingin mencoba ya, asalkan teman-teman bisa mau mengikuti apa yang saya sampaikan ini. Jika teman-teman ingin mencoba di sistem budi galon ini, teman-teman saya sarankan yang pertama, jangan sampai teman-teman tebar melebihi kapasitas dari isi galon tersebut ya. Nah, untuk kapasitas masing-masing galon ini saya isi yang pertama ini kurang lebih sekitar awal tebar ya, ini yang saya bahas teman-teman ya. Awal tebar itu sekitar 15 ekor. Nah, untuk per minggunya saya kurangi menjadi per minggunya itu 2 ekor. Itu sampai di usia panen itu saya tinggal sisa 4 atau 5 ekor masing-masing galonnya. Jadi sampai 1,5 bulan itu pokoknya teman-teman kurangi terus ya, per minggu itu 2 ekor seperti itu. Jadi kenapa alasan saya kurangi isi dari jumlah tebar bibitnya, karena yang pertama setiap minggunya saya lakukan sortir. Yang kedua, saya melakukan pembersihan atau penggantian air ya. Dan yang ketiga, saya mengurangi dari jumlah bibitnya supaya tidak terlalu padat dan pertumbuhannya supaya bisa maksimal. Nah, buat teman-teman juga yang ingin mencoba, kenapa dari teman-teman yang praktek itu ada yang berkomentar seperti ini, Bang, kemarin saya awal tebar itu kok banyak sekali yang mati, itu akibatnya penyebabnya apa? Jadi mungkin teman-teman kalau sudah berkomentar seperti itu pastinya ada alasannya ya. Coba teman-teman koreksi apa yang sampaikan ini, mungkin teman-teman alami. Yang pertama, apakah teman-teman waktu tebar bibit di media galon itu tempatnya itu terbuka, jadi terkena paparan sinar matahari secara langsung? Jika seperti itu, saya sarankan buat teman-teman kasihlah penutup atau peneduh, seperti mungkin bisa kardus, bisa triplek dan lain sebagainya. Pokoknya dikasih penutup aja supaya media galon ini tidak terkena matahari secara langsung. Karena jelas sekali, karena untuk galon dengan ketinggian 1 jengkal kurang ini ya, untuk penguapan air dan pemanasan secara alami terkena sinar matahari itu akan lebih cepat dan ikan akan mati. Itu yang pertama. Maka dari itu teman-teman jangan sampai menempatkan di tempat yang panas. Yang kedua, teman-teman biasanya kenapa ikannya waktu budidaya ikan lele di media galon ini tuh mati atau sakit? Yang kedua, jangan sampai teman-teman memberikan pakan terlalu berlebihan ya. Ini teman-teman perlu catat juga ya. Nah, untuk takaran pemberian pakan awal ini teman-teman perlu ketahui ya. Takaran pemberian pakan awal itu biasanya saya menggunakan takaran sendok teh atau sendok makan. Kita kasih 1 pucuk sendok aja, sedikit aja. Itu kenapa sedikit? Karena memang jumlah ikannya kan sedikit ya. Jadi nggak kayak seperti petani-petani itu pakai baskom yang besar, nggak seperti itu ya. Juga jangan sampai kita menggunakan 1 genggam tangan untuk masing-masing galon, jangan ya. Karena bisa mengakibatkan kematian pada ikan lele atau sakit pada ikan lele. Dan untuk pemberian pakan juga harus teratur ya.
Kenapa begitu? Karena dalam sistem budi galon ini, jika kita telat dalam memberikan pakan, ikan bisa kurus ya, atau tidak nafsu makan atau sakit dan lain sebagainya. Pokoknya intinya kita kasih pakan itu dengan teratur dan terukur ya. Pemberian pakan biasanya saya kasih pagi, siang, sore atau malam hari, ataupun pagi, sore dan malam hari, ataupun pagi dan malam hari. Pokoknya minimal itu sehari 2 kali untuk pemberian pakan di sistem budi galon ini ya. Dan buat teman-teman juga yang ingin mencoba di sistem ini, sebenarnya perawatannya sama aja dengan sistem budidaya dengan kolam tanah, kolam kolam beton dan lain sebagainya. Yang penting, kenapa saya bilang sama, intinya kan kita menjaga kualitas air dan kualitas pemberian pakannya itu harus terjaga, kan seperti itu teman ya. Jadi tidak membahas mengenai tentang sistem pakai aerator, enggak. Jadi, nah ini ada sedikit masukan juga dari teman-teman. Kemarin ada yang berkomentar seperti ini, Bang, itu memakai aerator apa enggak? Ya, jadi sebenarnya dulu waktu saya pernah riset pertama atau saya percobaan pertama, dulu saya menggunakan aerator. Buat teman-teman pasti ada yang lihat di channel budidaya ikan gembira ya, itu channel saya yang khusus untuk budidaya ikan lele, tapi sudah nggak saya pakai karena sudah hilang ya akunnya. Ini saya bikin akun baru. Itu dulu waktu saya bikin video pertama itu memakai aerator. Nah, kenapa saya tidak teruskan menggunakan aerator? Karena aerator, jika kita gunakan aerator itu akan membuat amonia itu akan naik ya. Nah, teman-teman juga ada yang berkomentar seperti ini, kenapa nggak dikasih probiotik dengan E4 atau apa supaya menjadi vlog ya. Jadi untuk sistem ini kan kecil teman ya, ruang lingkupnya kecil, nggak usah bikin ribet dan bikin sulit, nggak usah. Kita hanya menggunakan main air aja, ini nggak usah pakai aerator, mesin-mesin nggak usah, pokoknya murni air dan pakan, nggak usah menggunakan probiotik dan antibiotik jenis apapun, nggak usah. Cukup kalau memang air ikannya sakit, kasih garam grosok ya. Garam grosok, pasti teman-teman paham lah garam grosok itu apa. Garam biasa, garam dapur juga nggak apa-apa ya. Untuk pengobatan cukup garam grosok, dan pemberian pakan itu kita harus puasakan ya. Jadi jangan sampai kita memberikan pakan pada ikan sakit ya, karena itu akan bisa memperparah kondisi ikan tersebut teman-teman ya. Dan kita kembali ke pembahasan awal teman-teman ya. Jadi kelebihan dari budidaya ikan lele di sistem budi galon ini ya, itu banyak sekali sebenarnya teman-teman. Dari segi kita modalnya irit ya, juga tempatnya pun irit ya, perawatannya pun irit, pokoknya serba irit lah. Dan juga kita mungkin ini kan kita bisa taruh di halaman belakang ya, di halaman belakang, mungkin di bagian atas juga atau di lantai atas. Kalau teman-teman ada ruangan kosong, bahkan di dalam rumah ini bisa teman-teman. Tapi nah, ada juga yang bertanya, mungkin ada yang bertanya seperti ini, apakah media galon seperti ini itu airnya bau? Sebenarnya pertanyaan ini sangat bagus sekali, saya akan jawab. Kualitas air itu tergantung dari teman-teman. Jika teman-teman malas mengganti air, maka saya jamin airnya akan bau. Tapi kalau teman-teman memperhatikan kualitas airnya, saya jamin tidak ada bau sama sekali pada sistem budi galon seperti ini. Bahkan itu tanpa probiotik dan antibiotik ya. Jadi kalau teman-teman ingin budidaya mungkin di dalam rumah, di ruangan, terserah ya. Intinya teman-teman jaga kualitas airnya, maka bau tersebut akan hilang ya. Dan lagi teman-teman ya, kenapa budidaya ikan lele di media galon ini itu tidak diisi dengan jumlah padatan yang besar seperti yang di budi ember atau budidaya di ember itu ya, yang sempat viral diisi 1000 ekor per ember. Nah, kalau itu saya jamin saya berani bertanggung jawab ya, omongan saya bertanggung jawabkan. Di media ember yang katanya bisa tebas 1000 ekor per ember, itu hanya settingan dan hoax ya teman-teman ya. Ini omongan saya perlu dipertanggungjawabkan. Kalau memang ada yang bisa, coba saya teks, saya berani belajar di tempat mendatangi orang tersebut dan berani belajar ya. Tapi harus terbukti ya teman-teman ya. Terbukti. Kalau tidak terbukti harus ada perjanjian hitam di atas putih. Karena pada dasarnya seperti ini teman-teman ya. Saya budidaya ikan lele tidak hanya setahun, 2 tahun atau 3 tahun enggak ya. Sudah lama. Perkalian dari budidaya ikan lele itu seperti ini.
ikan itu per meter persegi atau per meter kubik air itu ada jumlah kapasitas maksimal ya. Kalau terlalu banyak itu akan mengakibatkan ikan sakit dan mati. Itu pasti, bukan hanya tidak pasti itu ya. Tapi kalau teman-teman memaksakan satu ember 1000 ekor itu mungkin hanya sebagai penampungan. Mungkin yang buat video itu hanya mencari sensasi ataupun istilahnya itu bakul ya. Bakul dia menampung ikan di media ember lalu dia jual lagi. Jadi seperti itu. Saya sering lihat video-video mengenai tentang budidaya ikan lele di ember itu tebar padat. Nah itu hanya hoax dan settingan. Apalagi bisa tumbuhnya besarnya selengan-selengan ya. Wah, apalagi itu bagus sekali kalau memang bisa teman ya. Dan mungkin teman-teman percaya atau tidak, yang real itu hanya seperti ini tidak saya settingan, tidak saya isi dengan ukuran yang besar, tidak. Ini real dari saya awal tebar itu ada di video saya kurang lebih sekitar 1 bulan yang lalu. Ini ukurannya satu kelingking ini kecil lagi teman ya, kecil lagi ya, mungkin satu rokok ya, besar rokok. Dan ini ukurannya sudah sekitar ada yang 2 jari ya, dan ada juga yang masih kecil ya. Jadi dalam proses budidaya ikan lele itu bukan hanya apa ya, kita mencari sensasi ya. Percuma kalau kita bikin video viral tapi setelah teman-teman coba itu tidak ada buktinya yang nyata ya. Malah mereka itu merasa kecewa, dan itu mengakibatkan apa ya istilahnya, jadi amal dosa yang kita perbuat secara tidak langsung ya. Dan teman-teman jika ingin bertanya mengenai tentang seputar budidaya ikan lele di sistem di galon ini, teman-teman bisa tanyakan di kolom komentar ya. Dan mungkin itu saja yang bisa bagikan buat teman. Jika ada suatu kekurangan dalam video ini, saya mohon maaf ya. Yang sebesar-besarnya saya mengucapkan mohon maaf apabila ada suatu kesalahan kata. Dan video ini saya akhiri dengan kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencoba dan praktek ya, baru berkomentar. Jadi seperti itu teman ya.